Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liaisa dari kelas 10-2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang informatika dan keterampilan generik bab 1. Mengenal informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Selanjutnya, informatika dan revolusi industri. Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Bidang-bidang pengetahuan informatika, berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pengertian keterampilan generik. Menurut National Skill Task Force 2002, keterampilan generik adalah keterampilan yang melintasi sejumlah pekerjaan berbeda. Keterampilan generik juga dapat diartikan sebagai keterampilan yang diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi sering disebut kerja kelompok. Tujuan kerja kelompok adalah untuk menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang, menentukan solusi yang diimplementasi secara demokratis, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan memupuk semangat bergotong royong. Komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Adapun pengertian komunikasi secara umum adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Infografis berasal dari kata infographics dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari information dan graphics. Infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Contoh infografis, infografis chart, infografis geografis, infografis statistik, infografis informasi, infografis timeline, infografis proses, infografis perbandingan, infografis hierarkis, dan infografis daftar. Selanjutnya presentasi. Presentasi adalah suatu proses penyampaian ide, produk baru maupun hasil pekerjaan yang ditampilkan serta dijelaskan terhadap para audiens atau hadirin. Orang yang menyampaikan presentasi terhadap para audiens atau hadirin. Orang yang menyampaikan presentasi disebut sebagai pembicara atau presenter, sementara untuk orang yang mendengarkan presentasi disebut sebagai audiens. Sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni, tekstual, dan gambar atau grafik, jika dipandang per halaman presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.